Oke, sebelum saya membuka contekan saya, ada yang mungkin mau bertanya tentang presentasi tadi, boleh? Apa yang menjadi masalah? Kalau saya bisa memberi sumbangsih. Tidak, yang tadi. Jadi ada beberapa masalah, misalnya metakognitif. C1 sampai C6. Ini kognitif. Metanya dari sini. Metakognitif itu adalah membantu ini, memanage dan guide. Metakognitif itu secara besar adalah awareness, kesadaran, kemandirian. Maka dia akan dibagi menjadi self planning, self monitoring, self evaluation atau self correcting, terserah ya, self evaluating ya. Self dalam rangka ini. Maka dia merencanakan ini, dia mengevaluasi, memonitor aktivitas ini, dan dia mengevaluasi aktivitas ini. Ini yang sebetulnya orang tidak paham. Ini yang disebut deep learning. Bukan mengapakan, bukan HOTS ya, ini HOTS. Bukan higher order thinking skill. Skill bukan, tetapi adalah kesadaran mandiri atas dirinya dalam merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi. Sebetulnya ini. Terus di masyarakat itu ada pelatihan, ada meaningful, mindful, dan joyful. Ini adalah tugas guru agar muncul ini. Kalau gurunya mengajar membosankan, tidak komunikatif, tidak mungkin muridnya melakukan ini. Maka tujuan akhir adalah ini. Kalau orang sudah belajar ini, nggak usah disuruh belajar, dia sudah tahu. Ini namanya deep learning. Ini adalah surface learning. Ini yang dangkal ini. Walaupun ada HOTS ya, HOTS itu hanya higher order, tapi termasuk deep learning. Sorry, surface learning. Deepnya dari sini. Saja sebentar ya, paham ya? Berarti selama ini secara tidak langsung PJBL itu sudah menghasilkan meta sendiri ya? Selama dia merencanakan sendiri proyeknya, memonitor hasilnya dan mengevaluasinya, dia sudah. Project based learning itu kalau ada ini, tapi kalau project based disuruh oleh guru materinya bukan self planning namanya. Ya, selama ini kan kalau di saya pahami ya, kebanyakan anak-anak itu tahunya kognitif aja, bahkan Iya betul, ini orang tidak tahu, sehingga semacam diajari suruh ngapal, oh nggak mandiri dong ya, karena deep learning ada di sini posisinya. Dan sama halnya gurunya juga, Prof. Ya karena dia tidak tahu ini kok ceritanya belum tahu ke mereka. Dan tutor itu nggak pada tahu ini. Mohon maaf, ini adalah disertasi saya S3 tahun 2000. Ini kira-kira. Oke, itu kira-kira tentang kemudian pertemuan 9 ke 10 Bapak Ibu diminta untuk acara disertasinya. Iya. Oke. Jadi nanti ada presenternya nggak? Iya. Semuanya ya, semuanya. Oke deh, kalau begitu nggak usah ada presentasi kumpulkan. Tapi sudah ditunjuk kok ya. Maksudnya begini, semuanya buat. Iya. Itu merupakan tugas saya untuk mata kuliah penelitian maupun untuk filsafat. Iya. Begitu aja, tulis. Dari situ saya bisa membaca untuk dua-duanya. Jadi kalau Pak Bambang nilainya antara ilmu penelitian sama filsafat sama, dia kan barangnya sama dari situ. Ya. Oke, nanti akan jelas setelah materi saya. Oke. Setelah materi saya. Oke. Saya mencoba untuk mengikuti pola pikir Bapak Ibu terhadap aksiologi ya.
Saya bisa diserang setiap saat ya. Saya santai. Enggak terlalu takut saya. Karena ada yang ngomong, kalau saya diajar si A, aduh, mukul nyawa aja nggak berani saya, katanya gitu ya. Ada yang gitu ya, kata. Masa sih saya bilang kan gitu ya. Oke, KKN nomor 9, Dokter Pendidikan. Aksiologi Anda, disertasi Anda harus KKN ini level 9. Bukan level 8, pengembangan. Bukan level 6, implementasi. Bukan level 7, profesi. Level 9 adalah Oke, saya salah buka. Ini sebetulnya itu. Ini yang pertama dalam KKN yang ke-9, mampu menemukan atau mengembangkan teori, konsepsi, gagasan ilmiah baru. Bukan mengembangkan model baru. Mengembangkan model baru itu S2 ya. Menguji efektivitas dari model itu S2 ya. S3 Anda harus mampu menemukan atau mengembangkan teori, konsepsi, gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan. Bahwa dari temuan Anda kemudian Anda mengembangkan, silakan. Tapi bukan mengembangkan dan diuji cobakan apakah pengembangan Anda efektif atau tidak. Anda boleh pakai research and development, tapi bukan modelnya produk Anda, tapi adalah teorinya model Anda. Ini saya luruskan ya. Mengapa kok kami bervariasi? Kami kan dosennya banyak. Ada yang belum paham dengan KKN ini, menggunakan masa lampaunya waktu dia dokter S3 ya. Sehingga tidak konsisten dengan KKN level 9. Hanya pengalaman dia dulu bagaimana. Kira-kira gitu ya. Jadi kalaupun Anda dibimbing oleh promotor siapa namanya, kalau ketemu S3 ini Anda harus menemukan teori. Walaupun saya disuruh oleh promotor, saya suruh membuat research and development model ini, ya boleh silakan, tetapi Anda harus menemukan teori baru ini. Paham? Saya luruskan. Karena jangan sampai sejak awal Anda terkontaminasi oleh persepsi kami dosen yang berada. Sedikit? Iya. Oke. Walaupun nanti Anda dikirim, awas, Anda dokter pendidikan, bukan dokter pendidikan bahasa Inggris, bukan dokter manajemen, bukan dokter fisika, bukan dokter statistik, dokter pendidikan. Bahwa aksiologi Anda itu punya aspek masing-masing, kamarnya beda, silakan. Tapi Anda dokter pendidikan. Anda boleh manajemen, boleh pendidikan bahasa Inggris, boleh psikologi, nanti misalnya bimbingan counseling, training, boleh aja, tapi dokter pendidikan, bukan dokter pendidikan bahasa Inggris.
teori baru, wawasan baru Anda harus ke pendidikan. Bahwa diimplementasikan pengajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PGSD silahkan saja, sah saja. Tapi Anda dokter pendidikan. Berarti di sini adalah kita unity in diversity. Kita manunggal dalam perbedaan. Perbedaan adalah bidang Anda, aksiologi Anda silakan aja. Tetapi kita berada dalam satu kesatuan yang manunggal, yaitu pendidikan. Bisa dipahami ini konsepnya, bahwa nanti Anda akan dikirim-kirim oleh kami teman-teman dosennya, dikirim kepada bidang ilmunya. Ini orang psikologi, ini orang bahasa. Coba Anda nanya, Anda mencoba berargumen bahwa Anda harus ke dokter pendidikan. Boleh ke bahasa kok, boleh ke bimbingan boleh, ke PGSD boleh, tetapi dokter pendidikan supaya kita berada dalam konsisten makhluk S3 pendidikan ini. Saya mencoba menggambar ini. Ini contoh hypothetical model. Oh, boleh saja model di macam-macam ya, enggak jadi masalah modelnya. Lihat, model ini hanya model saya saja. Enggak bisa ya? Enggak kok, itu enggak kok. Begini aja kalau TV itu bro, remote TV. Nah itu, yang tengah. Pencet tengah. Yang ini. Nah, Yang naik turun itu. Hah? tengah di bagian tengah dulu. Yang naik Bentar, ahlinya ada. Nah, Ini oke, ini saya bawa dulu. nah, Oke, ini ya. Saya menggunakan semuanya ABCD. Konsep ini. Perkiraan saya yang saya termasuk orang yang harus bergerak tangan ya, pakai alat itu nggak pernah maju. biasanya pakai penggaris. Apalagi duduk dan buka laptop, saya nggak bisa sama sekali. Kacau saya. Jadi perkiraan saya, kalau ini X ini Y. Y ini pasti bidang Anda. Iya. Anda punya alat ukur Y-nya, variabel Y-nya. Jadi kemungkinan ini tuh bisa pendidikan bahasa Inggris, bisa PGSD, bisa manajemen ini di sini. Tapi ini adalah ilmu pendidikan. Yang A dan B apa? Terserah Anda. Jadi bagaimana Anda punya teori yang mengatakan bahwa A dan B itu berkorelasi timbal balik? Harus ada teorinya dong gambarnya. Anda harus punya teori bahwa A itu mempengaruhi Y, produk. Bahwa B mempengaruhi, E mempengaruhi, dan E itu pengaruh oleh ada isinya ini. Itu namanya hypothetical model. Bukan mengembangkan model diuji efektivitas. Itu kan S2. Kalau mengembangkan model dan uji coba kan hanya ini gambarnya. Model. Hanya ini kan. Ini kan S2 ini, menguji efektivitas. Nggak akan menemukan teori. Sampai di sini siapa yang bingung? Bahwa dari gambar saya, Anda mengembangkan model. Modelnya dibagi ada pre, ada while, ada post. Dan ini semua berbasis data ini. Saya potong dikit Pak. Model dengan paradigma bedanya di mana? Kalau model kan hasil. Ya. Ini sudah aksiologi ya. Ya. Kalau paradigma itu biasanya ke epistemologi, kuantitatif atau kualitatif biasanya Oke. begitu. Ada paradigma baru misalnya. Ada paradigma baru. Kalau sebetulnya paradigma baru itu bukan paradigma riset ya. Ya. Paradigma baru itu artinya memandang sesuatu pakai kacamata yang baru. Iya, itu maksudnya gitu. Bisa hapus dulu. Oke, kira-kira siapa yang mau ngisi A? A maunya apa? Maunya apa? A.
apa sih? Konstruktivisme. Misalnya A itu konstruktivisme. Terus B-nya tuh humanis misalnya ya. Ini oke, yang ini A, ini B, humanis. Misalnya begini ya, oke lihat. Gambar saya begitu. Apakah A begini? Apakah A begini? Harus punya teori dong. Atau mungkin mengatakan begini, A di sini B, C, D. Oh boleh-boleh aja. Tapi dasar teorinya yang penting. Mengatakan bahwa A isinya B, C, D merujuk ke teori. Mengatakan A dan B itu terpisah tapi bertemu dalam sebuah irisan, itu harus ada dasar teorinya. Jadi gambar ini harus berawal dari teori. Bahwa E itu ada unsur C, D, E, F, harus D, F, G itu harus ada dasar teorinya. Bahwa E itu mempengaruhi H harus ada dasar teorinya. Ini tataran ontologi ya. Sampai di sini. Kalau mengembangkan model, hanya ketemu model beruji aktivitas, nggak akan ketemu teori. Selama ini kan kita mengatakan teori itu ada 4, kognitivisme, humanis dan seterusnya. Tapi ternyata temuan Anda begini kok. Berarti Anda menemukan teori baru, wawasan baru, konsep baru, paradigma baru. Di sini Pak, Anda menemukan paradigma baru, mengajar tidak model terpisah dua pendekatan, tapi campuran. Bisa diikuti. Saya tunggu, ini agak sedikit berat. Prof, Ya. kalau nanti oke kita berangkatnya dari sini Prof ya. Dari ontologi tadi. Ah. Bahwa nanti tadi kata Prof kan kalau cuma sekedar pengembangan model jadinya yang model tadi retest atau proses. Oke. Bahwa nanti sudah kita lalui ini proses berpikirnya begitu, ontologinya. Nanti produk akhirnya adalah dalam bentuk model yang ada sintaks pembelajarannya itu nggak apa-apa. Tapi harus berawal dari Teori memadupadankan teori itu. Memadamkan teori, Anda membumikan teori. Tapi kalau mau mengembangkan sebuah model, kemungkinan Anda tidak akan menemukan teori baru. Tapi dalam menghasilkan model itu kita mengawinkan teori misalnya. Berbasis teori. Iya. Tapi teori yang sudah berbasis aksiologi loh. Iya. Bukan berteori saja. Artinya setiap sintaks pembelajaran ada landasan teorinya. Landasan dan berbasis hasil penelitian aksiologi. Iya. Empiris dan Empiris. Kalau cuma mengembangkan konsep uji cobakan berarti nggak berbasis empiris. Teori Anda, ontologinya. Mohon maaf, ini agak sedikit disalahpahami oleh banyak orang. Konsep S3. Saya konsisten dengan marwah kakek ini level 9 ya. Sampai di sini, saya tunggu ya. Saya tunggu itu saja Pak. Ya silakan Ibu. Mungkin kami boleh diinformasikan dari alur awal Prof. Maksudnya sebelum kami menentukan teori atau ontologi yang akan kami ambil, misalnya berawal dari permasalahan yang kami angkat seperti itu, bagaimana Prof? Permasalahan. Misal kami itu, misalnya kami akan melakukan memadukan dua teori pembelajaran. Nah, kami bermula dari permasalahan, kemudian kami mengambil teori pembelajaran yang mana seperti itu. Kemudian ketika nanti kami pengembangan atau kami hanya sekedar di tataran kualitatif, itu nanti seperti apa prosesnya? Sehingga menjadi kata konsep seperti ini.
saya mengatakan A dan B berkorelasi, itu kan saya berteori, berhipotesa ini ya. Kalau berhipotesa berarti kan ada problem. Penelitian saya ada problem. Ini semuanya garis ada problemnya loh. Setiap garis ada riset problem. Riset problem ada gap antara harapan dan fakta. Kira-kira itu ngomong, selama ini teori cognitive dan humanism faktanya penelitiannya selalu dipisah. Ini fakta empiris. Tetapi manusia tidak bisa terpisahkan sebuah aspek. Ada gap dong ya? Dan Anda akan membuktikan itu dengan hipotesa A dan B tadi. Bisa diikuti Bu ya? Kenapa kok ada 4 dari sini? Selama ini mungkin data empiris mengatakan penelitian itu adalah satu variabel. Tapi ternyata ada teori mengatakan sebetulnya ada aspek-aspek lain dalam yaitu C, D, F, G, dan itu belum diteliti oleh fakta, dan Anda akan melakukan ini dalam hipotesa tadi. Bisa diikuti? Jadi kalau saya mau berteori, teori ini banyak, teori ini gambar begini aja. Di dalam landasan teori Anda, ini sudah dibongkar bahwa A dan B itu interkorelasi. Bahwa A mempengaruhi H, B mempengaruhi A, ada teorinya. Bahwa strategi belajar itu akan menentukan hasil, misalnya begitu. Terus yang E, bahwa strategi belajar ini misalnya itu strategi, ini media misalnya media mempengaruhi ini. Media dipengaruhi oleh pengalaman belajar, oleh kemampuan belajar dan seterusnya. Jadi setiap tanah itu harus berbasis teori. Oke, boleh nanti akan ini hanya gambar, ini hanya salah satu gambar. Boleh gambarnya boleh aja macam-macam ya. Jadi saya memang tertarik untuk mengangkat isu tentang meta itu. Oke, silakan aja. Misalnya meta ini, misalnya saja ini strategi belajar atau katakan hasil belajar. Yang ini, katakan strategi belajar kognitif. Yang ini meta. Meta ada apa? Meta ada 4 tadi saya katakan yang mempengaruhi. Misalnya, paham ya? Oke, mulai siap-siap. Saya menginginkan Bapak Ibu selesai dokternya, tapi dokter yang betul-betul KKN 9, bukan hanya sertifikat dokter. Saya itu kadang-kadang menolak bimbingan. Kalau begini caranya kamu gak akan selesai S3-nya. Cuma saya membutuhkan model ini Pak. Terus diuji akhir, nggak bisa S3. Itu S2. Tapi jangan kaget kalau di antara kami ngomong, oh bisa. Selama itu riset and development panjang boleh. Bukan begitu. Kontribusi wawasan ilmiahnya di mana? Oke. Bisa diikuti sementara? Iya. Paling enak kita pakai Eva. Pak Abdurrahman sudah bicara kemarin. Saya lagi di YouTube-nya ya. Sebentar saya intip iya. Saya intip aja dia. Tapi saya tolong kalau berbeda nanti sampaikan ya. Saya intip aja. Oh, ini dia. Nah, untuk mengembangkan ini, untuk membuat ini atau ini boleh pakai Eva. Anda membuat kuesioner baru. Dengan kata lain, temuan ini aja sudah ada kebaruan. Apalagi ada salah satu alat ukur yang dikembangkan pakai Eva. Hebat, sempurna kebaruan Anda. Saya potong Prof, yang tadi yang kaitan dengan kuesioner. Dalam setiap butir kemarin Prof mengatakan dalam setiap butir kuesioner itu harus ada novelty-nya. Ya, sebaik makanya novelty-nya selama ini dipisah. Ya. Kita gabung. Oke.
selama ini cuma 1, ternyata kita punya 4. Selama ini katakanlah apa ini, C sama D pisah pada berinteraksi, itu baru-baru semua. Nah, masing-masing baru tadi 1 pertanyaan, maka pertanyaan Anda itu bisa panjang sampai 10 dalam disertasi. Pertanyaan bisa 10 dan 1 pertanyaan bahwa Anda akan menghubungkan A dan B. Ini mulai dari sini. Selama ini tidak digabung. Si A begini, si B begini, tetapi harusnya digabung karena manusia tidak terpisahkan. Nah, ini kebaruan. Karena 1 garis ini itu bisa menjadi 1 artikel publikasi, dan 1 publikasi pasti ada kebaruan. Jadi secara keseluruhan dia kebaruan model, dan setiap garis itu kebaruan untuk sebuah artikel. Jadi gambar demikian ini bisa menjadi 5-10 artikel kalau kamu. Sudah mulai panas bro. Panas lagi. Oke. Kopi dulu. Saya ambil sebutkan ya. Ya. Sebutkan. Oke. Ini artinya setiap pertanyaan harus ada problem. Nah, masalahnya itu tadi ada masalah. Bukan masalah di lapangan ya. Bukan menurut pengamatan saya itu untuk penelitian tindakan kelas. Kalau untuk begini jangan begitu. Data empiris. Artikel A mengatakan apa, artikel B apa, C apa, dan belum ada yang menggabungkan. Begitu, bukan menurut hasil pengamatan itu penelitian tindakan kelas dan hanya untuk guru, bukan untuk disertasi S3. Bisa diikuti? Jadi pengalaman masalah empirisnya itu bisa diambil dari riset orang ya? Bisa, ya harus. Bukan dari Nanti. nanti. Bukan, itu untuk PTK guru. Empiris. Empiris untuk meningkatkan tingkat profesionalisme sebagai seorang guru. Sedangkan kita akan menjadi dokter filosofi. Bukan konsep. Ya, saya ubah ya paradigmanya. Ya. Kalau misalkan untuk membuat riset questionnya yang apa namanya tuh untuk menyusunnya itu gimana? Oke, sebentar lagi ya. Nanti tolong kalau saya lupa lagi ya. Oke, nanti ini saya tuliskan dulu, nanti saya tuliskan. Nah, saya akan membuat EVA di mana? Apakah A dan B saya kawinkan? Kawinkan mas. Alat ukur? Mas, kawinkan. Saya tidak tahu alat ukur apa namanya. Saya kasih nama X saja. Katakanlah ini 10 soal, ini 10 soal, berarti 20. Ini aspek A, ini aspek B. Ini kan saya baru berhipotesa berbasis ontologi. Bisa diikuti? Untuk membuktikan ini, Pak Abdurrahman punya rencana Anda pakai EVA ya? Oke, bukan CFA ya? Dua-dua juga. Mengapa EVA? Mengapa bukan CFA? Ini kalimatnya. Karena penelitian ini belum ada sebelumnya dan ini barang baru, maka saya harus pakai EVA. Kalau pakai ya EVA. Enggak, kalau CFA untuk disconfirm atau confirm, untuk mendukung atau menolak barang yang sudah ada, ya pakai itu CFA. Tapi kalau barangnya baru, belum pernah ada, ya inilah yang sempurna EVA. Bisa paham ya? Yang kualitatif lagi bro. Kuantitatif ya? Oh, EVA itu yang kuantitatif. Ini semuanya kuantitatif. Ulang lagi kalimat tadi bro. EVA itu novelty, CFA Kalau Confirm aja. Disconfirm. CFA itu hanya untuk confirm, mendukung or disconfirm, Ya. menolak barang yang sudah ada. EVA baru. Tapi kalau EVA explore, kayak apa sih barangnya, isinya kayak apa yang belum ada, karena punya saya. Oke, no previous research on EFN, belum ada sebelumnya.
di Indonesia dan presiden ini yang baru dikembangkan, maka perlu EVA. Bisa diikuti? Bisa. Agak dalam nih. Contoh EVA saya ini. Yang selama ini orientasi dibagi dua, ekstrinsik intrinsik. Nah, data saya ini sudah data ini, sudah epistemologi ini, sudah boleh sampai tataran epistemologi dan sudah hampir aksiologi. Oh enggak, ada 3. Data empiris yang ngomong. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, Prof ngambil penelitian orang lain atau Mikir sendiri. berdasarkan teori? Artikel berdasarkan teori. Iya. Artikelnya sudah saya berikan kepada Anda. Iya. Yang South African itu. Kan kemarin itu kalau Prof AB itu boleh kita ngambil dari Boleh. Tapi kan selama ini kan cuma A dan B. Saya mengawinkan. berarti yang kawinannya itu ada Boleh. sendiri. Jenis makhluk baru maksudnya. Makhluk baru. Ya, Tapi kali. kalau Anda mengatakan, oh ini barat, di Indonesia nggak begini. Terpaksa saya tambah lagi 10 yang lokal. Gaya belajar orang Indonesia. Berarti 30 saya dapat. 10 punya A yang sudah ada. B punya orang, tapi mereka tidak pernah mengawinkan. Nah, yang 10 tambahan Prof itu dasarnya dari mana, Prof? Teori. Prof nyari teori yang di Indonesia. Yang belajar di Indonesia itu modelnya orang belajar Indonesia belajarnya begini atau apa, atau resepnya begini. Begitu misalnya saja, anggaplah ya, selama ini tidak mengcover katakanlah, saya masuk ke Kiai Dewantoro, ada Ingarso, Sumrodo, selama ini Ingarso, ini Madyo, Tuturi Hadaninya belum ada. Nah, saya masukkan yang 10 ini, yang Tuturi Hadani. Oke, kalau yang 10 itu ternyata kita cari teorinya nggak ketemu. Loh, kita sekarang teori Kiai Dewantoro bahwa ada guru itu harus 3 atau berapa? Misalnya, saya temu itu, saya Tuturi Hadani kan Kiai Dewantoro. Atau begini. Yang C kan nggak ada nih, jangan-jangan C ini. Prof, kalau saya hanya mau A dan B, saya pakai CFA kan boleh kan? Boleh, tapi nanti confirm, disconfirm Anda. Kalau cuma mengatakan 2 ya. Tapi kalau Anda mengatakan mau saya kawinkan ya boleh-boleh aja saya kawinkan, dapat teori baru bahwa alat ukur itu AB bukan A, bukan A dan bukan B. AB harus menyatu. Ya, tapi itu untuk pra penelitian ya, Prof? Bukan, kayak itu langsung, nggak apa-apa. Baru setelah itu, ini sudah menemukan ini aja sudah kebantuan. Bisa dilanjutkan ke sampai disertasi. Oke, saya kawinkan dengan beberapa variabel. Saya kan hanya menemukan entah E-nya, entah AB-nya. Nah, ini saya kaitkan kalau ini oke deh, saya pinjam nggak apa-apa deh. Saya pinjam, saya dapat dari orang. Tapi kebaruan untuk alat ukurnya bisa posisi E atau H atau AB atau CD boleh belajar. Untuk CFA, EVA. Oke, sudah mulai. Saya tuliskan pelan-pelan. Ada maksimalnya nggak sih, Prof? Ada A, B, C, D, E, F? Oh enggak. Ya, terserah kita. oh lah, masa kalau cuma nomor T2 lebih tinggi dibandingkan T1 kan lucu sekali, nggak akan ketemu teori. Oke. Ini. Terus kemudian yang 3 ini temuan saya. Mau saya lihat korelasinya. 3 ini gimana? Oh, berkorelasi. Memang semuanya adalah tataran motivasi. Ini menumbuhkan teori baru.
Jadi isinya disertasi kebaruan ngomongnya itu. Bukan hanya satu teori kebaruan. Menghubungkan ini aja kebaruan. Saya menyimpulkan bahwa extrinsic sama international orientation ini lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oh, berarti ini sebetulnya dekat dengan dia. Kira-kira begitu itu teori baru. Oh, ternyata ini dekat. Teori saya mengatakan, oh ternyata extrinsic sama intrinsic itu bisa continue perjalanan. Itu aja udah ucapan baru. Extrinsic bisa. Terus saya ngomong enggak bisa continuum. Bahwa extrinsic pelan-pelan bisa lari pada intrinsic. Itu baru kalimat ini. Itu kebaruan dalam pembahasan. Kalau misalnya interpolation itu nggak terjadi, padahal kita tadi sudah katakan saja ternyata memang pisah, itu udah baru lagi mendukung si A bahwa motivasi dibagi dua, bahwa satu individu isinya cuma satu tipe. Kalau saya kan dalam satu individu bisa dua tipe di dalam diri saya. Itu teori baru, paham ya? Prof, kalau Eva itu apa, harus dari zero to hero apa? Jadi dari nol, benar-benar dari nol. Yang Eva itu? Eva itu pas untuk menghasilkan yang boleh dari nol. Pada umumnya, keseringannya. Lumrahnya. Saya dari nol Dari nol ini. Bukan untuk ini. Untuk strategi belajar, language learning strategy questionnaire, saya dari nol. Tapi modifikasi boleh kan? Boleh, tapi boleh-boleh aja. Tapi modifikasi yang itu tadi selama ini pisah, saya gabungkan, itu kan baru. Itu kalau yang modifikasi itu pakai Eva apa CFA? Modifikasi dalam rangka model berapa sih isinya ya akan Eva. Tapi kalau untuk mendukung atau untuk menolak, kalau CFA kan hanya AB dari penelitian lain. nggak pernah ngawinkan begini. Nggak pernah ngawinkan. Berarti selama di situ ada perubahan, Oke. pakai Eva kita. Perubahan ontologi ya, oke, pakai Eva. Perubahan ontologi ya. Kalau begini, Prof, kita ngambil A dari penelitian A, ngambil B dari penelitian B, ngambil C dari penelitian C. Selama mereka tidak menggabungkan dan punya saya menggabungkan kan baru itu Eva. Itu ya Eva. Oke. Kemudian saya mau menjawab tadi ya, coba terjawab nggak dengan saya? Lihat, saya mau mencoba meringkas literature review. Lihat, literature review saya berhenti di sini. Berdasarkan studi itu masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Lalu muncullah pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu buat itu aja. Yang ini, oke, ada beberapa banyak, ada 7, sudah saya rujuk. Penelitian saya akan melihat di Indonesia macam apa. Itu baru satu pertanyaan. Pertanyaan kedua misalnya begini. Saya mau melihat begini. Apa sih perbedaannya orang berhasil dan gagal? Strategi mana yang dipakai? Saya mengutip banyak penelitian punya orang. Dan saya mengatakan ini kebaruannya. Tapi sampai sekarang
antara berhasil dengan belum ada kebaruan. Setiap satu pertanyaan satu kebaruan. Hah? Bahasa Inggris sebagai bahasa asing lah kira-kira gitu ya, bahasa kedua. Kalau Malaysia, Singapura, Amerika itu kan mana lagi ya, Jepang bisa bahasa kedua karena lingkungannya memakai bahasa Inggris. Yang Indonesia kan juga agak beda. Mereka beda pasti, makanya itu kebaruan. Setiap pertanyaan itu mengandung kebaruan. Ini sikap selama ini attitude itu sudah berpengaruh terhadap anu. Nah, saya buat pertanyaan, apakah betul berpengaruh dalam konteks Indonesia? Di sana saya ngomong di situ sudah menunjukkan bahwa ada variabel mempengaruhi. Apakah betul di sini juga mempengaruhi? Itu kebaruan. Itu satu artikel. Oke, sudah mulai agak panas. Oke. Kita masih dua pertemuan lagi. Calon disertasi. Minggu depan presentasi nggak bro? minggu depan Diskusi calon Oke, disertasi. boleh lah kalau mau. Yang saya komentari aja Ya, gitu. Yang presentasi saya komentari aja, tapi semuanya buat. Buatnya begini. Buatnya yang tadi aja deh. Buatnya hanya ini aja. Aman kan? Yang tadi gambar itu tadi ada teorinya. Untuk sementara gambarnya jangan terlalu kompleks lah ya. Nanti dikomplekskan di jalan. Vertical model gimana? Iya. Aman. Boleh-boleh aja. Kalau kita sih nggak saya. Oke, nanti saya share aja. Ini coba Anda berteori. Ini aja sudah saya kurangi. Oke, misalnya saja Anda cuma ada ini sama ini, gitu. Nggak apa-apa, tapi ada dasar teori latihan. Kita latihan disertasi. Kalau Anda menggambar itu pakai dasar apa teorinya? Dasar apa itu bro? Misalnya begini, kenapa panahnya kok ini double kesana kemari? Ada dasar teorinya bahwa ini mengaruhi ini mengaruhi ini. Kalau ini berarti ini kesana. Bukan saling. Kalau kota itu sembarang bro. Kenapa nggak trapesium? Saya bisanya gambarnya kota aja nih kamu. Karena kalau bundar nanti hurufnya nabrak. Kalau di komputasi beda bro, ada trapesium, betul. yes or no itu. Nah, saya termasuk yang nggak terlalu paham dengan gambar itu. Nah kalau ini berarti nggak bermakna. selera kita. Saya nggak tahu makna itu. Karena ini sini ada ini masalahnya. Iya. Ya. Ini selera betul. Boleh lah ya. Kalau ini sebagai media, sebetulnya mediatornya malah nggak main. Mediatornya nggak, ini langsung kok, malah nggak pakai mediator dia. Kecuali kalau gambar ini lari ke sini, Anda boleh membuat mediator ya. Yang ini kemari, boleh mediator berarti. Prof harus dari research jurnal atau bisa teori textbook? Untuk sementara Anda punya teori, ini kan belum final sih ya disertasinya. Anda gambar itu pakai teori. Aslinya kan selama ini belum ada yang mengawinkan itu. Padahal harusnya manusia itu tidak terpisahkan antara aspek humanisme sama konstruktivisme dalam satu individu. Begitu ngomongnya. Jadi bisa dari textbook kita ya. Berteori nggak apa-apa untuk sementara, nanti suatu sambil jalan nanti harus ada data empiris lapangan. Berarti untuk penelitian membuat teori ini mutlak harus pakai EVA ya? Kalau ibu menghubungkan barang-barang, Ya, oh ya nggak ada alternatif lain harus EVA. untuk mendapatkan kebaruan. Tapi kalau cuma melihat, saya nggak tahu apa, saya pakai kontes alpha aja mau lihat, ya tapi ya anak S3 janganlah. S1 boleh. Hanya kontes alpha, hanya analisa reliabilitas saja.
sudah mulai agak bingung, tapi bingung. Makanya saya katakan mau dipercepat enggak sih dokternya. Makanya sejak awal saya mengenalkan ini, saya nggak akan berteori tentang filsafat ya. Saya nggak terlalu banyak berteori filsafat, tapi filsafat yang diimplementasikan ke dalam disertasi itu dalam rangka ngejar itu. Supaya Bapak Ibu itu, karena pengalaman kami sampai semester 4-5 masih bingung, saya mau membuat apa ya, kasihan sekali. Tapi dengan cara ini kayaknya Bapak Ibu sudah tahu, oh saya sejak awal. Waduh kasihan dengan semester, lalu dia masih bingung belum apa ya. Masuk pengen cepat wisuda, Bro. Oke, Pak paham ya, paham dengan cerita saya. Mengapa aduh Pak Bamin kayaknya mau saya segera selesai. Baru masuk dari usir. Oke, ini sudah masuk aja sudah mau selesai disertasi. Terima kasih Prof. Selama suruh bayar. Terima kasih Prof. Oke, Udah kebayang. stres ya? Iya. Ilmu saya stres semua Pak ya juga. Setuju. Enggak, saya kan kadang-kadang santai pakai ilmiah, ini ilmiah sekali saya. Kadang-kadang enggak ilmiah. Iya. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Masih ada beberapa. Oh, saya ini bisa untuk live ya? Oke, coba ya. Materi saya share semuanya kalau mau. Yang mana? Saya nggak tahu. Biar kamu tuh terus. Saudara, Bro. Yang mana saya nggak tahu yang ada yang minta. Kalau minta tadi minta. Ya metodologi. Semua prosesnya ada FHCFI. Oh, begitu ya. Semua yang telah diberikan. Oke, saya berikan apa yang saya miliki. Oh ini luhur. Enggak tahu. Pasrah berarti Prof. Aslinya saya kan punya ilmu sudah sama dengan mahasiswa saya, ilmu saya. Karena saya bagi total. Sudah satu guru satu ilmu itu. Beda umur aja, Bro. Tapi kan penyerapannya belum tentu, Bang. Iya, karena ada saya kan pakai aksi. Saya kan pakai pengalaman. Itu bedanya. Saya termasuk orang yang tidak pernah berteori tentang penelitian. Saya nggak pernah diajar penelitian sebetulnya. Saya berbuat. Saya banyak berbuat dalam ilmu penelitian. Maka kalau dasar teorinya kadang-kadang nggak dasar pengalaman aja saya punya. Kemana ya? Saya coba. mencari S3 filsafat. Oke. Mana ya? Ada S3 filsafat sampai metodologi. Karena banyak sekali orang-orang ngeluh. Kadang-kadang ngeluhnya dengan saya itu tidak ilmiah, kadang-kadang banyak sekali orang. Ngeluhnya kayak saya dukun aja. Oh, ini filsafat ilmu MPP. Ini S2. Jangan sih ngapain? Saya biasanya WA-nya pakai aja ya, ada saja Mas. Prof, ada ahlinya, Prof. Tenang aja. S3 filsafat, oke dia. Ini dia. Ada ahlinya, Prof. Oke ya, ini ya. Saya masukkan aja ya. Dokumen. Oke, saya kirim ini filsafat ilmu tadi adalah aksiologi pendidikan yang tadi. Apalagi maunya yang maunya apalagi ada apa ya, aksiologi S3 sudah yang basic latar belakang tadi ya, tadi yang pertanyaan di tadi ya, setiap pertanyaan ada question ini kemudian kayaknya ini juga penting ini contoh aksiologi sudah saya PPT ya, sudah PPT kan. Coba aku ada antara aksiologi Contoh. Oke, sudah mulai agak deg-degan ya. Jangan cuma dua-dua aja kali dibaca. Mas, bodoh aja udah senang. Mudah. Ngamuk. Biasanya satu pertemuan kalau bapak tidak masuk
jembatan yang itu. Iya. Itu novelty itu. Ada pasien yang hilang itu novelty, Bro. Iya, ada pasien yang hilang. Saya termasuk orang yang Bapak Ibu tahu bahwa saya tidak bagus ambil RPP-nya itu. RPP saya nggak bagus. RPS, apapun persiapan namanya, RPP, RPS, nggak bagus. Saya nggak pernah nggak. Hah? Loading masih loading itu, Bro. Masih loading. Dalam perjalanan. Harusnya. Tapi udah ditutup. Sudah saya matikan. Udah masuk. Udah Bro. Udah. Udah ini. Itu HP-nya minta ganti. Ya ini loh. Coba saya ini pertemuan keberapa ya? Ke-8. Oke, jadi sambil saya apa? Oke, sambil mengatakan nama Bapak Ibu. Oke, Pak Didi, oke, Pak Nasir, oke, Ibu Ira, Pak Safarudin, Siap, Prof. Pak Amja, Ibu Eva, Siapa? Bu Ali, Pak Ali, Pak Satrio, Bicara mau Pak Yuni, Pak Umi, Bu Ratna, Bu Nur Rija, Ibu apa Ade? Pak Ade, Bu Enani, Bu Aulia, Pak Amlo, Bu Nova, Bu Fitriana, Pak Fikri Sakit, Pak Asroni. izin, Bro. Hah? Tidak ada berita? Izin sidang, Bro. Tidak masuk ya sering ini. Sidang. Sering banyak ketinggalan. Komisi. Sidang terus. Adi, Pak Adi. Adi, Nur. izin, Bro. Izin, oke. Stop. Ibu Fitri. Pak Sep, oke. Oke, selamat istirahat. Sudah.